Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara dan masih bisa hidup seperti biasanya. Pada sore kali ini saya akan menyampaikan presentasi tugas matematika. Saya di sini akan menjelaskan bangun ruang sisi lengkung dan saya menjelaskan bangun ruang tabung. Perlu diketahui bahwa bangun ruang tabung itu banyak jenisnya, seperti drum minyak, kaleng susu, panci, dan sebagainya. Untuk lebih mengetahui, maka kita boleh melihat gambar berikut ini. Inilah contoh bangun ruang tabung. Dan kalau kita ingin lebih mengetahui seperti apa itu tabung, maka kita boleh melihat pengertian tabung atau silinder. Tabung atau silinder merupakan bangun sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Dalam geometri, tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Nah, perlu diketahui kan ini gambar tabungnya. Dan pasti ini dibangun dari 3 sisi dan 2 rusuk. Maka seperti inilah, maka tabung ini dibentuk dari jaring-jaring tabung. Dan diketahui jaring-jaring tabung itu adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang tabung. Saat kita mengiris sebuah tabung mengikuti rusuknya, maka akan membentuk jaring-jaring tabung. Irisan tersebut akan membuka bagian alas dan selubung tabung. Hasil irisannya akan membentuk jaring-jaring tabung. Nah, seperti itulah ini tabung. Dan ini jaring-jaringnya dibentuk dari 3 sisi, dari yang dibangun dari 3 bangun datar. Pertama lingkaran, persegi panjang, dan lingkaran lagi. Dan perlu diketahui bahwa tabung juga memiliki ciri-cirinya, yaitu pertama memiliki 2 rusuk, yang kedua alas dan tutupnya merupakan lingkaran, 3 memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang alas, bidang selimut, dan bidang tutup. Nah, bidang alas itu yang paling bawahnya. Nah, kalau bidang selimut ini yang pinggirnya, dan bidang tutupnya itu atasnya. Dan tabung ini dibentuk dari unsur tabung, yaitu yang pertama sisi alas, yaitu berbentuk lingkaran dengan pusat P1. Dan sisi atas yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P2. Yang kedua, selimut tabung, yaitu sisi lengkung tabung, sisi yang tidak diraster. Yang ketiga, diameter lingkaran alas, yaitu ruas garis AB, dan diameter lingkaran yaitu ruas garis CD ke sini. Yang keempat, jari-jari lingkaran alas, yaitu garis P1, ini garis P1, dan P1B, serta jari-jari lingkaran atas, yang ini jari-jari, yaitu ruas garis P2C dan P2D. 5. Tinggi tabung, yaitu panjang ruas garis P2, P1, dan D, A, dan CB. Nah, pasti di setiap bangun ruang sisi lengkung atau bangun ruang apapun pasti memiliki rumus. Rumus tersebut akan tetapi rumus bangun ruang tabung memiliki 2 rumus. Yang pertama, rumus luas permukaan. Rumus luas permukaan itu rumusnya seperti ini.
luas sama dengan luas alas tambah luas selimut sama dengan pi kali diameter dikali R tambah T sama dengan 2 kali pi kali R 2 tambah 2 pi kali R kali T atau 2 kali pi R kali R tambah T. Nah, tidak hanya memiliki rumus, kita juga harus mengetahui contoh soalnya itu seperti apa. Nah, dapat diketahui inilah contoh soalnya. Dian adalah seorang pengrajin panci aluminium. Dian mendapatkan pesanan sebuah panci besar dari seorang pelanggannya. Jika ia pelanggannya menginginkan panci itu mempunyai ukuran diameter 14 cm dan tinggi 18 cm, tentukanlah luas bahan yang diperlukan untuk membuat panci tersebut. Bagaimanakah caranya? Nah, di sini diketahui penyelesaiannya itu seperti ini. Penyelesaian diketahui diameternya itu kan diketahui di sini 14 cm. R sama dengan 7 cm. R itu setengah dari diameter, jadi 7. Dan tingginya diketahui dari sini 18. Ditanyakan luas permukaan panci dan dapat dijawab luas sama dengan 2 kali pi kali R atau R tambah T sama dengan 2 kali 3,14. Pi-nya itu sekarang itu menggunakan 3,14, tidak menggunakan 22/7. Dikali 7, R-nya itu kan 7 tadi dijelaskan. Tahu R tambah 18. 2 kali 3,14 sama dengan 6,28. Dan 6,28 dikali 72 hasilnya 43,9. 7 tambah 18 sama dengan 25. 43,96 dikali 25 maka hasilnya 1099 cm kubik. Maka bahan yang diperlukan untuk membuat panci tersebut adalah 1099 cm kubik. Maka inilah termasuk contoh penyelesaian dari rumus luas permukaan ini. Dan selanjutnya yang kedua adalah rumus volume. Rumus volume itu memiliki rumus seperti ini. V volume sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Dapat diketahui memiliki contoh soal. Ada contoh soal seperti ini. Berapakah volume tabung yang memiliki diameter 40 cm dan tingginya 56 cm? Dapat dijawab diameternya itu 40 cm. Karena R adalah 1/2 dari diameter, maka R adalah 20. Tingginya 56 cm. Rumus volume tabung yaitu pi kali R kuadrat kali T. Dan pi kali ini menggunakan 22/7. Dan sama dengan 22/7 dikali 20 cm dikali 56 cm sama dengan 22/7 kali 20 kali 20 dikali 56 sama dengan 22/7 dikali 20 kali 20 itu hasilnya 400 dikali 56 maka hasilnya 22.400. Maka dapat disimpulkan bahwa 22/7 dikali 22.400 sama dengan 70.400 cm kubik. Nah, itulah contoh dari pengertian. Inilah gambarnya, jaring-jaringnya, ciri-cirinya, unsur, rumus-rumusnya, dan ini cara penyelesaiannya itu seperti ini. Maka dapat disimpulkan bahwa bangun ruang tabung itu adalah bangun yang dibangun dari 3 sisi, yaitu lingkaran, persegi panjang, dan lingkaran lagi, dan memiliki 2 rusuk. Mungkin sudah jelas yang dapat saya sampaikan dari bangun ruang tersebut dan dari tugas presentasi matematika tersebut. Dan mudah-mudahan
dengan presentasi saya di sini menambah wawasan dan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video tersebut. Karena kita harus bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya engkau telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7. Wa in wajadtum minni khata'a fahuwa min nafsi wa in wajadtum minni shawaban fahuwa min Allah. Yang salahnya dari saya sendiri dan yang benarnya di Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.